Di dalam video ini, kami akan melihat proses sirkulasi atau bahasa Inggris circulation, yaitu proses meminjamkan dan mengembalikan buku dari pengguna perpustakaan. Jadi dari front page dari staff, kami akan klik bagian sirkulasi, bisa di tengah di sini atau bisa dari sini. Langkah pertama, bila mana kita akan meminjamkan buku kepada seorang pengguna perpustakaan adalah mencari orang itu. Cara yang paling mudah adalah mengetik nomor kartu langsung di sini. Di SATI, untuk mahasiswa, nomor kartu adalah identik dengan nomor induk mahasiswa. Jadi sebagai contoh, saya masukkan nomor induk 2018-2033. Dan bila mana saya masukkan orang itu, maka keluar nama orang, bisa kelihatan langsung di sini, keterangan orang tersebut, dan seterusnya. Perhatikan bahwa kita juga bisa mencari orang dengan mengetik bahagian dari namanya, seperti di sini saya ketik Angel, dan perhatikan di sebelah kanan sini sedang berputar-putar. Di dalam sistem kita ada 4 orang yang namanya berisi potongan Angel, jadi Angelina atau Kristiani, Angelina atau Francisca dan seterusnya. Untuk hal ini atau saya akan menggunakan sekali lagi angka saya pribadi, Keith Sorbo. Jadi saya ketik nomor 1 dan di sini sangat mudah untuk masukkan saja barcode-nya. Kalau menggunakan barcode reader, maka kita taruh cursor kita langsung di sini. Juga ada settingan, kita bisa tentukan setting dari tanggal kapan buku ini harus dikembalikan, tetapi biasanya sesuai dengan status orang tersebut akan dihitung secara otomatis. Karena saya dosen, kalau saya tidak salah 6 bulan atau apa lama. Jadi kalau menggunakan barcode reader, kita tinggal masukkan di sini lalu klik dan dia akan masukkan nomornya sendiri. Karena saya tidak punya, lalu saya klik begini, check out, tunggu sejenak, maka keluar nama buku dan boleh lihat di bawah sini bahwa buku itu sudah di check out. Tanggal di mana di check out kelihatan di sini, yaitu sekarang. Saya akan masukkan satu lagi, 17455. Saya check out lagi dan dia keluar lagi. Di bawah sekarang ada 2 yang saya check out dan seterusnya. Nah, ini sangat gampang dan dengan demikian sudah jadi. Nah, misalnya kita mau print untuk peserta, peminjam, satu daftar, kita bisa print daftar sebagai demikian, seperti ini. Saudara boleh melihat, ini saya tidak langsung print, tapi bisa melihat di sini. Checked out to, jadi bisa kelihatan, maaf saya bikin lebih besar sedikit supaya bisa. Jadi di checked out kepada Keith Sorbo, nomor buku, nomor kartu 1 pada tanggal sekian, checked out, buku, nama buku, dan kapan harus dikembalikan dan seterusnya. Ini bisa langsung di print dan diberikan kepada mahasiswa. Nah, bila mana sekarang
buku tersebut kembali, jelas saya tidak tahu sebagai petugas perpustakaan, saya tidak tahu misalnya ada satu kotak di mana buku dikembalikan dan buku itu hanya dilempar di situ, saya tidak tahu dari siapa buku itu dikembalikan. Jadi saya tidak perlu tahu, saya menggunakan sekarang sistem check-in. Nah, untuk itu, sekali lagi saya menggunakan barcode-nya. Saya menggunakan barcode, dan untuk ini saya klik submit. Lalu keluar di sini, check-in, oke, sudah masuk, ini tadi. Dan satu lagi, 17455, check-in, ya. Selesai, jadi 2 sudah di check-in, dan itu saja, sudah selesai. Untuk sebagai bukti, saya kembali kepada account saya. Ini patron adalah pemakai perpustakaan. Saya menggunakan nomor induk saya 1, dan setelah itu saya bisa lihat status check out. Lihat saja check out, tidak ada buku. Patron has nothing checked out. Tidak ada buku yang telah saya check out. Nah, saya mau tunjukkan satu contoh lagi. Saya akan check out satu buku yang lain. Seperti ini, saya check out. Dan buku itu sudah di check out. Sebentar dia akan muncul di bawah. Oke, check out on, tanggal sekian, dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya saya menerima permintaan dari orang yang check out buku tersebut bahwa ini buku minta diperpanjang. Bisa saja, bukan check out, bukan check in, tapi menggunakan renew. Di sini saya pilih renew dan saya ambil nomor barcode-nya dan saya submit dengan tanda renew. Maka item renewed, now due. Nah, jelas tanggalnya sama karena saya meminjamkannya pada hari yang sama dan seterusnya. Atau saya bisa masukkan di sini angka tersebut, tetapi misalnya saya mau berikan tanggal sampai akhir Juni. Bisa juga saya klik submit, dan dengan demikian buku tersebut tidak harus dikembalikan sampai akhir bulan Juni.